Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Gizi. Kali ini saya coba membawakan materi akuntansi pajak investasi jangka panjang. Baik. Pengertian investasi jangka panjang adalah investasi jangka panjang dimaksud untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Penguasaan saham perusahaan lain dapat dimasukkan pula untuk menguasai pasokan bahan baku atau distribusi. Investasi jangka panjang dapat berupa penyertaan bentuk saham, dana, dan nasional utang jangka panjang, aset-aset lain seperti tanah dan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Nilai perolehan investasi jangka panjang meliputi harga pembelian, biaya broker, pajak, biaya lain. Penghasilan dari investasi umum lainnya dilaporkan labor case secara terpisah dari biaya dan utang perusahaan. Penghasilan dari investasi berupa bunga obligasi dan dividen adalah objek PPh dipungut tarif 15% PB. Penghasilan bruto. Jurnal akuntansi pajak atas transaksi dalam saham menggunakan cost method dan equity method. Transaksi pembelian saham yaitu investasi dalam saham, kas, debit, dan kredit. Kas, pengumuman laba tidak ada jurnal. Pembagian dividen, kas, PPh 23 bayar di muka, pendapatan dividen, kredit. Kemudian untuk transaksi equity method, kepunyaan saham 20%, pembelian saham, investasi dalam saham, kas, kemudian pengumuman laba, ada investasi dalam saham PT, pendapatan investasi, dan pembagian dividen, kas, PPh 23 dibayar muka, dan pendapatan dividen. Sini bedanya ada di pengumuman laba. Kalau di cost method nggak ada jurnal, kalau di equity ada jurnal. Kemudian transaksi pembelian saham adalah investasi saham pada kas, kemudian pengumuman laba investasi saham pada PT, kemudian pendapatan investasi, pembagian dividen, kas pada pendapatan dividen. Untuk tujuan perpajakan tidak terdapat ketentuan menyebutkan metode pembukuan investasi jangka saham. Investasi saham menurut pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPh sama dengan halnya persediaan bukan berdasarkan dalam perolehan tanpa memperhatikan persentase kepemilikan. Keuntungan pengalihan saham merupakan objek PPh yaitu kelebihan harga jual di atas perolehnya. Apabila penjualan saham dilakukan tidak melalui pasar modal, maka keuntungan dari penjualan tersebut harus diakui sebagai penghasilan penjualan dikenakan bea. Untuk saham berdiri tarifnya 0,5% pendapatan bruto bersifat final. Untuk bukan saham berdiri tarifnya 1% bersifat final. Sehingga biaya dikeluarkan perolehan tersebut tidak dapat mengurangi pendapatan dividen. Jika penjualan tidak melalui pasar modal, maka keuntungan dari penjualan tersebut harus diakui sebagai penghasilan di luar usaha yang harus digabungkan dengan penghasilan lain untuk dilakukan di SPT badan. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut dapat mengurangi pendapatan dividen. Contoh PTBP wajib pajak ALES adalah pembuatan PTB pada tahun 2004 memiliki 5.000 lembar dengan perolehan 3.000 per lembar saham. Pada tahun 2007 PTB membagikan saham bonus yang berhasil konversi RDO saham dengan perbandingan 1:1 yaitu setiap 1 lembar saham boleh 1 saham bonus. Pada bulan 2009 PP ALES menjual 1.000 lembar saham dengan harga 5.000 lembar saham. Hasil yang dimasukkan dari SPT tahun BPOP adalah harga perolehan setiap lembar saham 5.000 yang diperoleh 2004 3.000 kali 15 juta, kemudian yang diperoleh tahun 2007 0 sehingga jumlah lembar saham 10.000 adalah 15 juta. Kemudian harga rata-rata perolehan 1.500, harga penjualannya 1.000 kali 5.000 5 juta. Harga perolehan 10 lembar adalah 1.000 kali 1.500 1,5. Kemudian keuntungannya 5.000 dibagi 1,5 adalah 3,5 juta. Untuk pertahanan proporsi kepemilikan saham pada umumnya, jika perusahaan akan menerbitkan saham baru, perusahaan lama diberikan hak membeli terlebih dahulu atau preemptive right. Kelaziman dalam akuntansi komersial untuk mengalokasikan harga perolehan saham kepada right tersebut. Kemudian right tersebut di atas harga alokasi merupakan keuntungan. Sementara itu jika tersebut dimanfaatkan untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, maka perolehan right ditambahkan pada pembelian dan sebagai harga perolehan saham baru. Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Nilai obligasi investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Mulanya harus dinyatakan terpisah dengan harga perolehannya. Penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa keuntungan atas pembagian keuntungan dalam penghasilan bunga memiliki karakter seperti dividen. Contoh, pada tanggal 1 Juli 2003 Budi membeli 10 lembar obligasi BTA dengan nilai nominal 10.000 dengan kurs sebesar 110%, bunga obligasi 12%, tahun dibayar tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Komisi pialang 8.000. Obligasi dilunasi pada tanggal 31/2007, 4,5 tahun kemudian. Pencatatannya investasi adalah investasi obligasi 100.000, premium
10.000 penghasilan bunga 3.000, utang PPh pasal 23 1.500, kas 111.500. Dia harus melakukan pemotongan PPh 23 atas penerimaan diskonto merupakan penghasilan bagi yang memberikan obligasi 15% kali 10.000 1.500 tanggal 10 bulan berikutnya. Budi harus menyatakan pajak ke kas negara 10 Agustus. Dan jurnalnya adalah utang PPh 23 1.500, kas 1.500. Sesuai pasal PPh pasal 21, Budi harus memotong pembayaran komisi sebesar 5% kali pendapatan bruto, 2% kali 6.000 adalah 400. Ya, komisi utang PPh 21 pada kas. Kemudian tanggal 10 bulan berikutnya Budi harus menyatakan pajak tersebut ke kas negara 10 Agustus, utang PPh pasal 21, kas 500. Bunga yang terima Budi PPh 23 oleh PTA 12% kali 6.900. Maka jurnalnya adalah kas 5.100, PPh 23 dibayar muka 900, penghasilan bunga 6.000. Dan obligasi diamortasikan 1.111 untuk 6 bulan dimasukkan dalam pengurangan penghasilan bunga selama 2023. Jurnalnya adalah piutang bunga 3.000, penghasilan bunga dan premium obligasi 1.111. Penghasilan bunga obligasi merupakan penghasilan yang dikenakan PPh sehingga pada akhir tahun akan dilakukan penggabungan dengan penghasilan lain. Penghasilan bunga debit 4.869 dan laba 4.889. Latihan tugas adalah pemegang saham PT itu bisa dicek. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.